Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang jujur aja dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin pernah bikin bulu kuduk kalian berdiri di tengah malam atau bikin panik luar biasa di jalan raya. Yap, kita bakal ngulik kebenaran di balik berbagai mitos hewan yang udah kayak mendarah daging di budaya kita. Kita bakal ubah ketakutan-ketakutan kultural ini jadi sesuatu yang logis, jelas, dan pastinya berbasis keimanan. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita obrolin hari ini tuh benar-benar bakal membebaskan pikiran kita banget. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Kalian lagi asik nyetir, tenang-tenang aja di malam hari, terus tiba-tiba, bam! Kalian nggak sengaja nabrak kucing yang nyebrang. Jujur aja nih, pernah nggak sih langsung ngerasa panik yang luar biasa? Atau, di malam lain yang sepi banget, kalian dengar suara burung gagak serak muter-muter di atas rumah, dan tiba-tiba dada langsung deg-degan mikirin hal-hal yang serem. Wajar sih, ketakutan kayak gini tuh bukan kebetulan loh. Ini adalah ketakutan yang udah tertanam dalam banget di masyarakat kita sejak kita masih kecil. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos populer di masyarakat. Nah, di satu sisi, kita sering banget dengar mitos soal burung gagak atau burung kedasi. Banyak yang percaya kalau burung ini bunyi di malam hari atau muter-muter di atas atap, wah, itu pertanda bakal ada warga yang meninggal. Terus di sisi lain, ada mitos nabrak kucing yang nggak kalah ngeri. Konon katanya yang nabrak bakal kena kecelakaan fatal, bangkrut atau amit-amit keguguran buat ibu hamil. Solusi mistisnya gimana? Katanya sih kucing itu harus dikubur pakai baju bekas si penabrak sebagai tumbal penolak bala. Spesifik banget dan lumayan bikin merinding kan? Lanjut ke bagian kedua, tata khuyur. Syirik yang berbalut tradisi. Jadi gini, dalam akidah Islam, fenomena ngerasa sial atau meramal nasib buruk pakai tanda-tanda alam yang nggak logis, ini ada namanya. Namanya tatoyur atau tiarah. Coba deh kita pikirin pakai akal sehat. Percaya kalau seekor hewan punya kekuatan gaib buat nentuin hidup, mati, atau rezeki kita, itu tuh sebenarnya ngerendahin derajat kita sendiri loh. Manusia itu kan khalifah, pemimpin di muka bumi. Terus kenapa nasib kita seolah-olah bergantung sama makhluk yang ya bahkan nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri dari tabrakan mobil kita? Poin yang benar-benar krusial di sini ada di peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tuh tegas banget bilang, tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik. Diulang loh sampai 2 kali buat ngasih penekanan. Kenapa bisa gitu? Karena pas kita percaya mitos itu, kita seakan mindahin otoritas takdir yang mutlak punya Allah ke seekor hewan. Dan tahu nggak yang lebih mengejutkan? Yakinan kayak gini ternyata akarnya sama persis kayak tradisi orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu. Mereka dulu juga ngerasa sial kalau dengar suara burung malam yang mereka sebut ha'amah. Nah, Rasulullah itu datang justru buat ngehancurin mitos itu, bukan malah ngelestariinnya. Biar lebih clear, mari kita bangun logika pakai ayat Al-Quran ini. Surah Luqman ayat 34 itu negasin banget kalau nggak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Nah, mikir logisnya gini, kalau manusia aja, makhluk yang dikasih akal budi, nggak tahu kapan dan di mana ajalnya datang, gimana ceritanya seekor burung gagak yang cuma hidup pakai insting bisa tahu? Burung gagak itu bunyinya murni karena insting hewan, mungkin dia lapar atau lagi manggil temennya, bukan karena dia lagi bawa telegram kematian dari alam gaib. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jebakan psikologis rasa cemas. Terus kalian mungkin mikir, tapi kok kadang mitos ini beneran kejadian sih? Nah, mari kita bedah apa yang disebut sebagai anxiety loop atau lingkaran setan kecemasan. Coba perhatiin alurnya. Pertama, kalian nabrak kucing. Kedua, karena ingat mitos, pikiran kalian langsung penuh sama kecemasan mistis. Ketiga, pas kalian lanjut nyetir, jantung deg-degan, panik, dan akhirnya hilang fokus. Keempat, kejadian deh kecelakaan beneran di tikungan depan. Tapi perhatiin, kecelakaan itu murni karena kalian nyetir dalam keadaan panik dan nggak fokus, bukan karena setir mobil kalian dikutuk arwah kucing. Cuma ya gitu, orang awam pasti bakal langsung mikir, tuh kan, kualat gara-gara nabrak kucing? Dan ini bawa kita ke satu peringatan yang super penting. Ada hadis riwayat Ahmad yang nyebutin kalau ngebatalin hajat atau ngurungin niat kalian cuma gara-gara ngerasa sial alias tiora, itu termasuk syirik. Bayangin, kalian udah mau berangkat bisnis, nabrak kucing, terus milih putar balik karena takut celaka. Kalau kalian lakuin itu, kalian baru aja jatuh ke dalam jebakan psikologis dan spiritual yang nyata banget. Kalian ngebiarin rasa takut yang gak ada dasarnya itu ngalahin rasa tawakal kalian ke Sang Pencipta. Oke, lanjut ke bagian keempat, fakta gaib hewan menurut Islam. Mungkin di pikiran kalian sekarang muncul pertanyaan, tapi kan ada hadis yang bilang hewan bisa lihat hal gaib? Jangan-jangan gagak emang bisa lihat malaikat maut? Yes, emang bener ada hadisnya. Rasulullah pernah jelasin kalau kita dengar ayam jago berkokok di malam hari, itu karena dia lihat malaikat, dan kita dianjurin buat berdoa minta karunia Allah.
Terus kalau keledai meringkik, itu karena dia lihat setan, dan kita disuruh minta perlindungan atau baca ta'awuz. Tapi garis bawahi ini ya, Rasulullah nggak pernah sekalipun bilang kalau burung gagak, burung hantu, atau kucing punya kekuatan buat meramal kematian atau nasib buruk manusia. Nggak ada tuh perintah buat jadi parno atau bikin ritual penolak bala yang aneh-aneh. Masuk ke bagian kelima, panduan praktis sesuai sunnah. Pertama nih soal ritual ngubur baju bekas. Al-Quran di surah Al-Isra ayat 27 itu jelas banget ngelarang yang namanya perbuatan mubazir. Ngubur baju atau kain yang masih bagus bareng bangkai kucing itu tuh sama aja ngebuang harta tanpa manfaat. Dan bahayanya lagi, secara spiritual ini jatuhnya fidyah syirik atau tumbal loh. Seolah-olah kita ngasih ganti rugi ke kekuatan gaib di jalanan biar nggak balas dendam. Wah, ini sih murni tafsir jahiliyah baru yang dilarang keras banget dalam Islam. Kedua, gimana kalau kita ngerasa bersalah karena udah nabrak? Tenang, Allah itu maha pengasih. Ayat dari surah Al-Ahzab ini benar-benar ngasih jaminan yang bikin hati adem. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf atau nggak sengaja. Tuh, dengerin. Secara syariat, nabrak hewan secara nggak sengaja di jalan itu bukan dosa. Ya kucing emang hewan yang harus kita sayangi, tapi dia tetap makhluk biasa. Kejadian yang nggak disengaja itu sama sekali nggak bakal ngundang kutukan atau kesialan apapun. Nah, coba kita bandingin dua respon ini bakal ngebuka pikiran banget. Di satu sisi, ada respon hurufat yang salah kaprah. Berhenti gemeteran, panik, buru-buru lepas baju buat bungkus kucing, sampai nangis-nangis minta maaf ke arwah hewannya. Capek banget kan dengernya? Sekarang bandingin sama respon Nabawi yang benar-benar bertauhid. Kalian tetap tenang, nguburin bangkainya murni buat kebersihan lingkungan, baca bismillah, dan lanjut jalan. Praktis, rasional, dan pastinya membebaskan jiwa dari ketakutan yang nggak perlu. Jadi, kalau suatu hari kejadian ini amit-amit beneran nimpa kalian, lakuin 4 langkah fisik ini aja. 1. Tenangin diri. Putusin anxiety loop yang tadi kita bahas. 2. Pinggirin bangkai hewannya biar nggak bahayain atau ganggu orang lain yang lewat. 3. Kuburin di tanah terdekat. Ingat ya, bukan buat ritual mistis, tapi murni demi kebersihan biar nggak membusuk dan jadi penyakit. Dan 4. Ucapin bismillah, terus lanjutin perjalanan kalian dengan fokus. Darah hewan yang nempel di ban itu cuma kotoran biasa kok, bukan kutukan gaib, tinggal dicuci air juga beres. Namanya juga manusia ya kan? Kadang bisikan rasa was-was atau parno itu tiba-tiba nyelip gitu aja tanpa diundang. Nah, buat ngatasin itu, Rasulullah udah ngajarin satu doa penghancur rasa sial yang benar-benar kuat. Kalau tiba-tiba ada rasa cemas muncul, langsung aja baca. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Kau tetapkan, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Doa ini ibarat tameng yang langsung narik hati kita balik ke pemahaman dasar bahwa semua takdir, entah itu baik atau buruk, mutlak ada di genggaman Allah yang Maha Kuasa. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pesan yang penting banget buat kita semua. Ingat baik-baik, burung gagak di langit dan kucing di jalanan itu sama sekali nggak megang lembaran catatan takdir kita. Sayang banget kan kalau iman kita yang berharga ini, keselamatan hidup kita malah kita gantungin ke suara burung atau di bawah roda kendaraan? Yuk, buang semua baju bekas yang tadinya mau dijadiin tumbal, bersihin pikiran kita dari ramalan-ramalan usang. Jadilah muslim yang merdeka. Muslim yang jiwanya benar-benar cuma tunduk, patuh, dan takut sama Allah aja. Kalau kita sadar takdir kita ada di tangan Sang Pencipta yang Maha Pengasih,